Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau memperhatikan, menghargai, dan juga mencukupkan setiap keperluan kami. Oleh karena itu, selayaknya kami bersyukur dan berterima kasih di hadapan Tuhan, dengan setia memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini, kami akan kembali mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Nyatakan isi hati Tuhan, nyatakan kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Berikan kami hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan supaya kami menangkap pesan firman Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah menyukakan hati Tuhan dari kitab Hosea, pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Pengorbanan dan persembahan memang penting dalam sebuah ibadah kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang lebih penting dan lebih menyukakan hati Allah, yaitu kalau kita memiliki kasih setia. Kasih setia kepada Tuhan. Karena memang kita telah menerima kasih setia dan kemurahan dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu kita juga perlu mengasihi Tuhan. Selain itu kita juga mengasihi sesama kita. Jadi milikilah kasih yang tulus ketika kita berbuat baik, ketika kita menolong, ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, itu lakukan dengan tulus dan juga dengan kesetiaan. Bukan hanya waktu-waktu tertentu saja, tetapi dengan setia melakukannya. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mengenal Allah, mengenal rencana dan kehendaknya. Kita ini orang berdosa dan melalui Yesus Kristus, Allah punya rencana untuk menyelamatkan umat manusia. Dan itu adalah ketetapan dan kehendak Allah. Selain itu kita juga perlu meneladani dan mengikuti setiap karakter dan sifat-sifat Allah, yaitu kasih setia, pengorbanannya, dan juga perhatiannya kepada umat manusia. Itu perlu kita teladani, itu perlu kita lakukan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengenal Dia dengan sempurna. Oleh karena itu pelajarilah firman Tuhan supaya kita mengetahui rencana dan kehendak Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Milikilah kasih yang tulus kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Setialah dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Untuk mengenal Tuhan, pelajarilah firman Tuhan dengan baik. Bacalah, renungkanlah, dan berusahalah untuk mengenal setiap sifat dan karakter Tuhan, supaya kita bisa melakukannya dan juga menyukakan hati Tuhan dari seluruh perbuatan di dalam kehidupan kita. Memiliki dan melakukan kasih setia, serta mengenal rencana dan kehendak Allah, itu lebih menyukakan hati Allah daripada korban bakaran, persembahan kepada Tuhan. Lakukanlah dengan segenap hatimu. Terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan hari ini. Kami perlu memiliki kasih setia, karena itu lebih menyukakan hati Tuhan daripada persembahan, dan juga segala korban bakaran dalam kehidupan kami. Kami perlu mengenal Tuhan kami, sifat-sifat, karakter, dan kehendaknya. Oleh karena itu ketika kami membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kami mohon supaya kuasa Roh Kudus itu mengurapi kami, sehingga kami dapat menangkap pesan firman Tuhan, dapat memahami setiap kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami lebih dari itu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tidak demikian, hidup kami akan sia-sia. Kalau kami hanya mendengar saja tetapi tidak melakukan, itu adalah kesia-siaan. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, supaya mereka juga memiliki keterbukaan terhadap kebenaran firman Tuhan, punya kerelaan untuk mencari, menemukan kebenaran firman Tuhan untuk dilakukan
dan diterapkan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Karena hanya dengan melakukan firman Tuhan, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, hidup kami akan berhasil, hidup kami akan beruntung, dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu adalah janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami nikmati hari ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.